Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita terakhir pembahasan kita surat Al-Balad dengan muqaddimah dan juga beberapa ayat kita ambil. Kita ulangi surat Al-Balad dari ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia capek dari awal di rahim ibu. 9 bulan dia tinggal di sana. Ketika memasuki bulan ke-9, dia sudah enggak betah di dalam rahim ibu. Dia ingin keluar dari rahim ibunya, ingin menikmati luasnya dunia. Kemudian lahir di dunia, sang bayi pun merasakan luasnya dunia. Namun pada akhirnya ternyata luasnya dunia tidak selamanya. Lama-kelamaan perjalanan waktu, banyak orang yang merasakan ternyata dunia pun sempit. Dan akhirnya dia berpikir untuk mengakhiri hayat di dunia ini. Dia enggak merasa bahwa ketika masuk liang kubur ternyata lebih sempit lagi daripada dunia. Maka bekal kita dalam hidup di dunia ini adalah menikmati kehidupan kita. Kalaupun kita susah, kita bukan orang yang paling susah. Kalaupun kita hidup banyak masalah, kita bukan orang yang paling banyak masalahnya. Kalaupun kita orang yang miskin, kita bukan orang yang paling miskin. Kalaupun kita orang yang susah, kita bukan orang yang paling susah. Kalaupun kita menanggung beban berat, kita bukan orang yang paling berat bebannya. Masih ada orang-orang yang lebih banyak masalahnya, namun mereka lebih bersabar dibanding kita. Allah Azza wa Jalla kemudian mengatakan di ayat yang berikutnya, ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Ayat ini menjelaskan salah satu sifat daripada sifat buruk yang ada pada manusia. Manusia seringkali kalau dia sudah berkuasa, seringkali kalau dia sudah diberi kelebihan oleh Allah, punya tentara, punya kekuatan, punya kekuasaan, bahkan kadang-kadang kekuasaan kecil, hanya wilayah preman satu wilayah, dia sudah sesumbar, dia merasa seakan-akan tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya, seakan-akan tidak ada lagi yang bisa menandinginya. Dia sudah sesumbar dengan kalimat-kalimat siapa yang bisa. Enggak ada yang bisa mengalahkan saya. Bahkan lebih ngeri lagi, Fir'aun, Namrud mengaku sebagai Tuhan. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ini salah satu sifat buruk manusia. Ditambah lagi
Terkadang kalau dia sudah orang-orang yang seperti ini, yang hampa hatinya dari iman dan diberi harta oleh Allah Azza wa Jal, dia mengatakan yaqulu ahlaktu malan lubada. Ini juga sifat buruk manusia yang hampa tentunya dari iman. Seperti Qarun, ketika dia diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata itu adalah sumber malapetaka. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Ujian itu tidak mesti dalam keburukan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ubtulina bis-sarra'i fasabarna, wabtulina bis-sarra'i falam nasbir." Ada orang yang diuji dengan musibah dia bisa sabar, namun ketika diuji dengan kenikmatan dia tidak bisa sabar. Inilah di ayat yaqulu ahlaktu malan lubada. Ketika orang yang hampa hatinya dari iman diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, muncullah perasaan bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah penguasa harta. Tidak ada satupun yang berhak untuk mengatur harta dia, suka-suka saya adalah pemilik, saya adalah penguasanya, gak ada yang berhak untuk mengatur. Orang-orang yang seperti ini pada umumnya ketika diambil oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang dia miliki? Stres dan gila. Seperti Qarun. Dan banyak lagi Qarun-Qarun yang lain. Yang merasa seakan-akan ketika dia masih susah, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta rezeki kepada Allah. Setelah dia sukses, seperti Qarun, dia mengatakan innama utithu ala ilmin indi. Usaha tidak pernah menyia-nyiakan hasil. Ini kan sama ucapan-ucapan Qarun. Usaha tidak pernah menyia-nyiakan hasil. Ini semua berkat kerja keras saya. Ini semua berkat uletnya saya. Ini semua berkat pengalaman saya, berkat ilmu saya, berkat dan berkat dan berkat. Anda lupa, dan itulah hujahnya Qarun. Qarun ketika diingatkan oleh orang ulama supaya bersyukur kepada Allah, jangan sombong dengan harta yang kau miliki, dengan kedudukan yang kau miliki. Jawab Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini karena uletnya saya, karena hasil, karena keilmuan saya. Karena memang Allah tahu bahwa saya pantas untuk seperti ini. Apa akibatnya? Menjerit Qarun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ini dua sifat buruk manusia, di antaranya yang hampa dari iman ketika diberi sedikit kekuasaan. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Dia mengira seakan-akan tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat apa yang dia perbuat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang ada yang sesumbar itu pemain laga MMA itu. Tuhan pun tidak bakal lagi mengalahkan dia katanya. Astaghfirullahaladzim. Seberapa kuatnya manusia? Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ini juga sifat buruk manusia yang ketiga. Dia selalu merasa bisa bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa dia bisa terhindar dari jangkauan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa berbuat maksiat gak ada yang lihat, merasa bebas untuk berbuat dosa karena gak ada yang tahu. Tapi coba, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
dan berinteraksilah, bergaullah dengan sesama dengan akhlakmu yang mulia. Ittaqillaha haitsuma kunt wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini Allah Azza wa Jalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam satu hadis ringkas yang mencakup hak tiga-tiganya tercapai. Yang pertama haknya Allah Subhanahu wa taala, ittaqillaha haitsuma kunt. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada. Sudah, itu urusannya hatimu taqwa Allah. Yang kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ternyata kita ibadah, kita takwa saja tidak cukup, tapi juga perlu akhlak yang baik. Karena kalau kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, tapi kita banyak urusan dengan orang, kebaikan kita juga diambil orang. Makanya Rasulullah katakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kamu ibadah, kamu takwa, ya perlakukan orang dengan baik. Yang ketiga, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap engkau berbuat dosa, secepat mungkin engkau berbuat kebaikan, istighfar minimal, supaya dosa-dosa kita itu bisa terhapus. Ayahsabu allam yarahu ahad. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, alam naj'al lahu 'ainain. Tidakkah kami telah menjadikan kepada engkau wahai manusia sepasang mata untuk melihat? Melihat apa? Untuk mengambil pelajaran. Allah Azza wa Jalla menciptakan kepada kita mata untuk melihat dalam arti mengambil pelajaran, membaca Al-Quran, melihat kebenaran, melihat orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain. Allah menciptakan kepada kita dua mata untuk bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang dialami oleh orang lain. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, as-sa'idu man i'tabara bi ghairihi. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu mengambil pelajaran dari kejadian yang dialami orang lain. Tidak menunggu dia sendiri yang jadi pelajaran. Tapi dia melihat orang lain, ya Allah mengalami begini, ambil pelajaran. Jangan sampai seperti itu. Man i'tabara bi ghairi. Allah Azza wa Jalla menjadikan kepada kita kedua mata, dan semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita pandang. La haula wala quwata illa billah. Kemudian walisanan, dan Allah ciptakan kepada kita satu lisan, wa syafatain, dua bibir. Astaghfirullahaladzim. Allah ciptakan mata kita ada penutupnya. Kenapa? Ternyata tidak semua yang kita lihat itu benar. Makanya Allah ciptakan kepada kita mata bisa ditutup. Allah menciptakan kita lubang hidung tanpa penutup. Kenapa? Ya, hidung gak ada dosanya. Jarak jauh aja dia nggak ada dosanya itu hidung. Mata ini jarak jauh dosa, jarak dekat dosa. Hidung nggak ada tutupnya. Tapi coba lihat, walisanan, Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dengan satu lisan, wasyafatain, dan Allah ciptakan dua bibir. Apa fungsinya bibir? Untuk mengontrol lisan kita. Makanya coba lihat kalau orang bibir sumbing, langsung pelo itu bisa bicaranya. Ro langsung dibilang lah sama dia.
Langsung pelok dia, bilang jangkrik, jangyak. Gak bisa-bisa. Apa fungsinya bibir ini? Kontrolin. Kontrolin. Apa yang bakal keluar dari lisan kita? Allah Azza wa Jalla menciptakan kepada kita lisan untuk mengungkapkan apa yang tersimpan di dalam hati kita. Apa yang hendak, apa yang tersimpan di dalam hati kita ungkapkan di lisan. Lalu lisan itu supaya bisa terkontrol ngomong kita, pembicaraan kita, Allah Azza wa Jalla ciptakan sepasang bibir atas bawah untuk mengontrol lisan itu. Kemudian di dalam bibir Allah ciptakan gigi atas bawah untuk mengancing supaya berpikir sebelum berbicara, akibatnya, bahayanya, manfaatnya, walisanan wa syafatain. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya atau pernah bertanya kepada sahabat, apa yang paling anggota tubuh yang paling banyak memasukkan orang-orang ke dalam neraka Jahannam? Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, al-afwahan, yaitu al-fam, al-lisan wal farj, lisan dan kemaluan. Na'udzubillah. Walisanan wa syafatain. Sampai-sampai ya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu warḍah. Itu Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal semua pintu kebaikan. Bangun salat malam, bersedekah, puasa sunnah, semua baca zikir semua. Sudah selesai semua wasiat itu, Rasulullah kemudian bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala adulluka ala milaki dzalika kullih?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, maukah saya tunjukkan kepada kamu remote control daripada semua kebaikan kamu itu? Sedekahmu, puasamu, salatmu, jihadmu, zikirmu, salat malammu, ada remote control untuk bisa mempertahankan kebaikan. Kapan remote control dirusak? Rusak itu ibadah kamu. Jadi artinya kamu sudah rajin puasa, rajin sedekah, tapi jangan sampai remote-nya ini kamu abaikan." Qultu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa itu remote control supaya kebaikan saya itu bisa tertahan, bisa awet? Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya dan beliau mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Kalau kamu ingin kebaikan kamu dikenang orang, kalau kamu ingin kebaikan kamu selalu diingat orang, kalau ingin kebaikan kamu selalu dikenang orang, bahkan setelah meninggal pun orang akan selalu mendoakan kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah menyakiti orang dengan lisanmu, jangan pernah menyakiti orang yang kamu pernah berbuat baik padanya dengan lisanmu. Karena orang akan lebih gampang melupakan ketika kita pukul atau kita lukai. Bahkan bisa jadi dia tertawa pada saat kita lukai. Apalagi kalau kita bilang, maaf saya nggak sengaja. Tetapi orang lebih susah untuk melupakan pada saat kita lukai dengan kata-kata. Kenapa? Yang kita lukai itu adalah hati. Orang kadang-kadang kita nggak sengaja melukai kulit dia sampai berdarah. Dia akan memaafkan itu dan hilang, lebih cepat hilang. Daripada pada saat orang itu kita lukai hatinya dengan ucapan, kita sakiti dengan hati, di depan kita baik, ternyata kita baru habis itu kita ungkit semua kita. Maka Rasulullah mengingatkan, wahai Mu'adz, maukah saya tunjukkan kepada kamu remote control untuk bisa mempertahankan kebaikan kamu? Kamu sudah sedekah, kamu sudah membantu, kamu sudah puasa, kamu sudah sholat. Mau nggak saya tunjukkan kuncinya supaya ini awet? Jangan sampai hilang ini kebaikan kamu. Mau ya Rasulullah.
Rasulullah memegang lidahnya dan menjulurkan lidahnya sedikit dan mengeluarkan, kemudian memegang ujung lidahnya. Beliau kemudian mengatakan, kuffa alaika hadha. Kamu ingin semua kebaikan kamu itu kamu nikmati di akhirat, bertahan dan awet, tahan lidahmu. Tahan lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kamu membatalkan dan merusak pahala sedekah kamu dengan mengungkit jasa dan mengungkit apalagi menyakiti orang yang kamu pernah berbuat baik padanya. Sebaik apapun kita pada orang, tapi kalau kita sudah ingkit itu kebaikan, orang akan sakit hati. Makanya sampai Mu'adz bin Jabal sendiri heran, ya Rasulullah, a'inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah mungkin kita ini akan diazab hanya karena ucapan lisan kita? Karena apa? Kadang-kadang kan orang mengatakan, saya kan cuma bilang begini. Orang kadang-kadang begitu. Padahal saya cuma ngomong begini. Itu menurut kamu cuma. Tapi orang yang dengar, kan belum tentu. Menurut Anda itu cuma. Tapi menurut orang yang dengar menyakitkan. Orang kadang-kadang cuma mengatakan, Masya Allah, begitunya itu orang. Padahal saya cuma bilang begini doang. Padahal saya cuma ngomong demikian doang. Padahal saya cuma, ya cuma itu kan menurut Anda. Tapi belum tentu menurut orang yang dengar bagi dia cuma. Makanya Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apa mungkin kita ini akan diazab oleh Allah hanya karena kita berucap cuma ucapan aja, cuman begitu doang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sakilatka ya Mu'adz, celaka engkau hai Mu'adz, wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim aw ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celaka engkau hai Mu'adz, bukankah justru yang banyak menelungkupkan orang di dalam neraka jahanam di atas wajah-wajah mereka semua karena lidah-lidah mereka. Abu Lahab dilaknat karena lidahnya. Istrinya Abu Lahab dilaknat karena lidahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwai orang-orang Quraisy, Abu Lahab dengan sombongnya mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum alihadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, sepanjang hari hanya untuk ini kau mengumpulkan kami. Maka Allah azza wa jalla mengatakan, tabbat yada abi lahab wa tab. Hanya karena lisan. Walisanan wa syafatain. Allah menciptakan kita satu lisan. Allah menciptakan bibir atas bawah. Fungsinya apa? Untuk mengontrol. Untuk mengontrol lisan. Untuk mengontrol lisan. Dan Allah pagari itu lisan kita dengan gigi supaya bisa berfikir sebelum berbicara. Karena orang kadang-kadang dari omongan kita sudah minta maaf pun masih ada bekas. Kemudian kata Allah, wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan pada manusia dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Itu sudah fitrah manusia. Manusia ketika dia mumayyiz, itu sudah bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Beda dengan baik. Tapi kalau manusia sudah mumayyiz, ya, itu sudah bisa. Bahkan kata para ulama, sebagian ulama masih baru lahir aja sudah bisa itu. Bayi itu baru lahir aja dia sudah bisa membedakan. Kenapa bisa membedakan? Dia langsung bisa tahu di mana sumber rezekinya. Lahir dari kandungan, dia bisa langsung tahu sumber rezekinya mana. Ya,
Coba begitu bayi lahir dikasih sosis, nggak bakal ditelan sama dia. Tapi begitu didekatkan susu ibunya, subhanallah, langsung diimpot sama dia. Itulah diantara makna wahadainahun najidain. Kami tunjukkan manusia ini jalan kebaikan, jalan keburukan, bahkan semenjak lahir pun manusia sudah tahu. Baru lahir, bayi baru lahir dikasih rokok, nggak bakal dia merokok dia. Bakarin rokok, isapin rokok, nggak bakal dia. Tapi coba dikasih susu, subhanallah, wahadainahun najidain. Itu semua qudratullah azza wa jalla. Maka manusia ketika dia kemudian besar memilih jalan yang buruk, memilih jalan yang menyesatkan, artinya ini adalah pilihan syaitan. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah, namun dia tidak mau menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Artinya ternyata jalan menuju surga itu memang susah. Banyak orang yang baik tapi kadang tidak sabar. Banyak orang yang baik tapi kadang tidak bisa bersyukur. Ternyata memang Allah katakan falaqtahamal aqabah. Untuk menuju surga itu perlu perjuangan. Perlu menempuh jalan yang susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat." Jalan menuju surga itu selalu ditutupi dengan berbagai macam tantangan. Selama sementara jalan menuju neraka selalu dipenuhi dengan syahwat, dengan berbagai macam keistimewaan, kenikmatan, namun kenikmatan sementara. Falaqtahamal aqabah. Maka orang yang baik memang harus seperti itu dia. Jangan pernah kita berpikir dosa apa sih ya? Kenapa padahal perasaan saya baik tapi kenapa nasib saya selalu begini? Saya sudah baik tapi kenapa selalu begini ya Allah? Itu berarti Anda gak baik. Anda mengatakan saya baik, salah. Fala tuzakku anfusakum. Allah mengatakan jangan pernah merasa paling baik dan jangan pernah mensucikan, mengkultuskan dirimu sendiri. Yang kedua, pada saat mengatakan ya Allah saya perasaan saya orang baik tapi kenapa selalu begini, itu Anda protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu dinikmati. Falaqtahamal aqabah. Kenapa? Ternyata orang yang benar itu harus berjuang. Harus berjuang. Harus perlu hidup penuh banyak tantangan hidup yang harus dihadapi. Lihat para anbiya, lihat para nabi. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah. Jadi kalau kita ini hidup Al-Quran itu selalu di antara kedua mata kita, selalu kita membaca ayat-ayat Al-Quran walaupun surat-surat pendek seperti ini, itu kita akan terasa ringan itu beban hidup. Falaqtahamal aqabah. Ternyata memang surga itu perlu berjuang. Surga itu perlu berjuang. Suami istri menjalankan roda rumah tangga perlu berjuang. Ribut, habis itu baikan, banting-bantingan, habis itu baikan, piring pecah, habis itu baikan. Sementara wal'iyadzubillah, orang berpikir, coba kalau orang berzina. Enggak ribut. Tapi ini jalan surga, falaqtahamal aqabah. Ini jalan surga yang memang harus berjuang, yang memang berat taruhannya. Anda siap mental atau tidak? Falaqtahamal aqabah. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma adraka mal aqabah."
Dan tahukah kamu apa yang dinamakan jalan mendaki dari dan sukar itu? Seperti kemudian Allah memberikan contoh. Apa itu Al-Aqabah? Apa saja contoh jalan-jalan yang mendaki yang sukar itu? Yang menuju surga Allah. Di antaranya yang pertama adalah fakku raqabah. Yaitu melepaskan perbudakan atau memerdekakan budak. Ini kan perlu jiwa besar. Karena budak itu di zaman dahulu mahal. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu banyak menghabiskan harta untuk membeli budak-budak yang disiksa oleh majikannya, termasuk diantaranya Bilal bin Rabah. Sampai ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafa, protes kepada Abu Bakar, wahai anakku, kamu kalau seperti ini habis hartamu. Orang kalau beli budak itu yang diharapkan tenaganya. Kenapa kamu nggak beli budak yang sehat, yang kuat, yang prima, supaya dia bisa bekerja dan nanti setorannya ke kamu? Lah ini kamu malah aneh. Pilihnya budak-budak yang sudah gak ada tenaganya. Bilal kamu beli, apa yang kamu harap dari Bilal? Protes oleh ayahnya. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, saya lebih tahu apa yang saya lakukan wahai ayahku. Subhanallah, Allah memberikan keberkahan pada hartanya. Fakku raqabah. Artinya berarti apa yang seperti ini? Orang hidup perlu jiwa besar. Kalau kita hidup di dunia ini, jiwa kita sempit, cepat mati kita. Kenapa cepat mati? Tidak ada kerjaan sehari-hari kecuali siang malam ngelamun, siang malam berhayal, siang malam memelihara dendam, siang malam memelihara hasad, siang malam memelihara ketakutan, siang malam cepat mati akhirnya kita. Ini kan perlu jiwa besar. Falakhamal aqabah, memerdekakan budak. Ini orang gak sembarangan. Perlu jiwa besar hidup di dunia itu. Enggak baperan, enggak tersinggungan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla mengatakan di antara ciri-ciri munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husbun mushannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Itu dalam surat Munafiqun. Di antaranya kata Allah orang-orang munafik itu, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kita lihat tampan mereka, penampilan mereka, kita takjub dengan penampilan mereka. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kelihatan sekali, kelihatan alim. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Dan ketika mereka berbicara pun kamu akan terpanah dengan pembicaraan mereka. Dengan dialek, dengan intonasi bahasa mereka. Ka'annahum hushubum musannadah. Namun mereka itu, kata Allah, kaum munafikin, ibarat kayu yang sandar di dinding. Apa sih gunanya kayu disandarkan di dinding? Gak ada. Akan bermanfaat kalau sudah dijadikan tiang, dijadikan kusen pintu, dijadikan tangga. Tapi cuma disandarkan di dinding, gak ada gunanya, malah rawan mencelakai orang. Kemudian kata Allah, yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Itu diantara cirinya. Yahsabun, mereka mengira dan menyangka setiap pembicaraan menyinggung mereka. Setiap pembicaraan mengarah ke mereka. Ya Allah, hidup itu perlu besar hati kita. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Mereka mengira orang-orang munafik itu pembicaraan apapun selalu mengarah kepada dia. Kayaknya saya yang disinggung itu. Kayaknya mengarah ke saya itu. Kayaknya. Bagaimana mau baik selama kita seperti itu? Gak bakal kita baik. Kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir nyinggung kita semua itu. Tetapi
Yang namanya orang tersinggung artinya merasa berarti berdosa, lalu habis itu apa? Perbaiki perbuatan kita. Yang kedua apa? Wa ma'awi ta'am fi yaumin dhi masghabah. Yang kedua, memberi makan di saat musim kelaparan. Ini juga butuh jiwa besar. Ini juga membutuhkan jiwa besar. Au miski yatiman dza maqrabah, atau memberi makan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang hanya beralaskan tanah. Yang sangat miskin dalam bahasa kita biasanya orang ini beralaskan tanah, beratapkan langit, beralaskan bumi. Ini kan sekali lagi perlu jiwa besar yang seperti ini. Beda dengan jual beli. Orang kalau jual beli, kenapa nggak berat? Karena ketika dia mengeluarkan uang miliaran, taruhlah 1 miliar, 2 miliar, dia nggak keberatan. Kenapa dia nggak keberatan? Dia sudah punya kalkulasi. Saya keluar modal 1 miliar, bakal ada untung minimal 400 juta ini. Makanya nggak berat. Orang dagang. Dia ringan keluar 100 juta. Kenapa? Dia sudah punya kalkulasi. 100 juta ini keuntungan saya paling enggak 30%. Ringan. Tapi sekarang, merdekakan budak, memberi makan orang yang miskin, memberi makan anak yatim, memberi makan orang di musim kelaparan. Apa yang diharapkan? Kita nyumbang 10 juta mau kembali dari modal 10 juta ini kita untung berapa? Enggak ada untung sama sekali di dunia. Untungnya di mana? Di akhirat. Itu yang berat. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan falaqtahamal aqabah. Bahwa ini adalah jalan yang sukar, jalan yang susah kita tempuh. Kenapa? Enggak ada imbalan yang kita harapkan sama sekali. Kita memberi makan orang miskin, pahalanya kapan? Nanti di akhirat. Dan itu sekali lagi perlu berjiwa besar. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha sedang ada di rumah sendirian. Datang seorang pengemis wanita dengan membawa 2 anak putrinya, anak kecil, dan ini bukan seperti di Indonesia modus, enggak, memang benar-benar miskin. Aisyah radhiyallahu anha di dalam rumah tidak ada kecuali hanya 3 biji kurma. 3 biji kurma aja sudah bisa hidup bahagia itu. Kita sekarang dalam rumah kita kadang kurma berkilo-kilo, kadang enggak, kayak masih aja enggak tenang. Tinggal 3 biji kurma. Oleh Aisyah radhiyallahu anha diambil 3 biji kurma ini, diberikan kepada si wanita ini. Kemudian dibagi 1 biji satu anak. Sudah si anak ini karena sangat lapar, 1 biji kurma langsung dimakan. Begitu ibunya giliran mau makan 1 kurma yang satunya bagian dia, diminta oleh kedua anaknya, dia pun dibelah itu 1 kurma dibagi 2, diberikan kepada kedua anaknya. Maka Aisyah pun kemudian tertegun melihat ini. Dan kemudian dia mengatakan subhanallah, begitu Rasulullah datang dia ceritakan sangat terharu dengan apa yang dia lihat. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan tidak ada orang yang diuji oleh Allah dengan 2 anak perempuan seperti ini. Fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik, merawat sampai baik, mendidik dengan baik, kecuali mereka akan menjadi hijab dari api neraka jahanam. Yang kita ingin ambil pelajaran di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata ketulusan sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun, kalau keluar dari hati yang ikhlas, keluar dari hati yang iman, itu akan sangat membekas. Kebaikan sebesar apapun, kebaikan sebanyak apapun, ketika keluar dari hati yang riya dan hati yang pencitraan, itu akan begitu cepat dilupakan orang. Akan begitu cepat dilupakan orang. Aisyah radhiyallahu anha subhanallah yang ada di dalam rumah hanya 3 biji kurma,
Dia berpikir barangkali dengan saya keluarkan 3 biji ini Allah gantikan yang lebih baik, yang lebih banyak, karena itulah janji Allah. Dia keluarkan, subhanallah, Allah gantikan. Allah gantikan. Di dunia ini itu yang paling bakhil, yang paling pelit itu siapa? Yahudi. Yahudi itu saking pelitnya sampai Allah mereka tuduh pelit. Gak ada di dunia ini yang mengatakan Allah pelit selain Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, yaitu bakhil. Ghullat aydihim. Kata Allah, justru kalian wahai orang-orang Yahudi manusia-manusia paling pelit di dunia ini. Coba itu. Orang-orang paling kaya di dunia ini siapa sih? Yahudi. Kita kaum muslimin di mana-mana, di saku kita di mana-mana produk Yahudi. Tapi mereka Yahudi enggak pakai produk kita, enggak makan tempe orang Yahudi. Orang paling kaya. Tapi kenapa coba tidak ada sama sekali apa gitu, misalnya seperti kaum muslimin, tahu-tahu masjid di mana-mana. Kenapa? Memang Allah sudah katakan, ghullat aydihim. Mereka lah orang-orang yang paling pelit. Belum lagi kata Allah, walu'inu. Mereka Yahudi itu umat yang terlaknat. Umat yang terlaknat. Yang namanya terlaknat itu apa sih? Kata para ulama dalam bahasa Arab, la'nat. La'anahullah, la'natullahi alaih. La'nat itu di dalam bahasa Arab artinya dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya jangan pernah berharap dari Yahudi belas kasih. Mereka mau berbelas kasih kepada kaum muslimin saudara-saudara kita di Gaza, enggak ada. Umat yang terlaknat kok. Umat yang terlaknat. Mereka sendiri hidup enggak pernah tenang. Kenapa? Dari zaman Nabi Musa, akibat kedurhakaan kepada mereka kepada Nabi Musa, padahal Nabi mereka sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, melaknat mereka dengan mengatakan, wa id ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Allah mengumumkan wahai Muhammad bahwa di setiap masa, di setiap saat Allah akan membangkitkan orang-orang untuk mengazab dan menyiksa dan menghabisi orang-orang Yahudi. Itu sudah ada nasnya. Makanya mereka sepanjang masa hidup ketakutan. Hidup ketakutan. Kenapa mereka akhirnya ngumpul aja di Israel? Ketakutan. Akibat ulah mereka, subhanallah. Allah mengumumkan, la yab'atsanna 'alaihim. Allah akan mengirim setiap masa, setiap saat orang-orang yang akan menyiksa, mengazab mereka, orang-orang Yahudi. Nabi Musa meninggal. Naik itu penguasa Bakhtanasar, penguasa Baitul Maqdis, habis mereka Yahudi. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka punya, sebelum Rasulullah bahkan ada, mereka punya pemukiman di Tabuk, Khaybar, perkampungan besar Yahudi itu. Bani Qainuqa di Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, itu kampung-kampung besar, habis semuanya oleh Umar bin Khattab, menerapkan wasiatnya Rasulullah, akhriju al-musyrikin min jaziratil Arab. Bersihkan tanah Arab dari kaum musyrikin. Bersih di zaman Umar. Mereka akhirnya pergi ke Syam. Di Jerman dibantai oleh Hitler. Sekarang sama-sama saudara kembar mereka di Iran ribut, saya biarin aja udah. Belum lagi selesai Iran, belum lagi selesai dengan Hamas, diserang lagi dari Yaman, Houthi, ribut lagi dengan Houthi, belum selesai Lebanon, semuanya itu satu aliran semua. Bukan berarti memperjuangkan Islam. Dengan Iran terus
itulah sadaqallahul azim. Allah sudah mengatakan la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit sampai mereka mengatakan Allah pelit. Maka Allah melaknat mereka dan mengatakan akan ada terus-menerus sampai hari kiamat, akan ada orang-orang yang terus-menerus akan mengazab, menyiksa orang-orang Yahudi sampai berakhir dengan ketika hari kiamat mereka akan diperangi oleh kaum muslimin. Tidak ada satupun batu, pohon tempat persembunyian mereka kecuali akan berteriak, wahai muslim, di sini ada Yahudi, datang dan bunuh dia. Subhanallah. Punya tentara terkuat di dunia, punya senjata tercanggih di dunia, punya alat-alat tercanggih di dunia, tapi mereka nggak tenang hidupnya. Aneh. Tapi mereka nggak pernah bisa tenang. Selalu merasa terancam. Punya tempat persembunyian tercanggih di dunia, tapi mereka nggak tenang. Kenapa? Itulah akibat kezaliman mereka, akibat bakhilnya mereka, akibat dosa mereka. Dari zaman Nabi Musa mereka sudah mengkhianati Musa alaihi salatu wassalam, maka Allah pun melaknat mereka. La yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Entar lagi itu, setelah Iran siapa lagi nanti? Siapa lagi nanti yang mau uji coba? Akhirnya Israel jadi uji coba senjata nuklir, sekali-kali kayak nuklir masuk sana. Semua ngangatin senjata. Kalau Indonesia alhamdulillah aman. Karena duitnya banyak dikorupsi jadi nggak sempat bikin nuklir. Habisin udah. Kalau nggak dikorupsi mungkin udah bikin nuklir itu. Jadi percobaannya diarahkan ke Malaysia, bahaya juga. Indonesia alhamdulillah aman. Subhanallah. Kemudian ayat yang berikutnya, summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Allahu akbar. Kata Allah azza wa jalla, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Merekalah orang yang mendapatkan catatan amalan dengan tangan kanannya. Artinya summa kana minal ladzina amanu. Orang-orang yang beramal ini tadi, yang menempuh jalan yang berat, yang bersedekah, yang berinfak, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasaw bis sabr, thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Semua itu ketika dikerjakan dilandaskan karena iman, maka akan muncul kesabaran itu. Akan muncul kesabaran. Kenapa? Dia berbuat baik karena ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga orang berterima kasih atau tidak berterima kasih terserah. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kamu membalas kebaikan saya ya silakan, tidak membalas ya tetap kamu saudara saya. Tetap saya sayang. Tetap saya punya perhatian, tetap saya rahmat. Nah, itu kebaikan yang ketika kebaikan itu dilandaskan iman dan ikhlas. Mesti akan timbul rasa sabar dan rasa sayang kepada orang yang kita baiki. Sekalipun dia tidak membalas kebaikan kita. Dan itulah yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Mistah bukan Masyitah. Kalau Masyitah itu pelayannya Fir'aun, istana Fir'aun. Kalau yang Abu Bakar itu keluarganya Mistah namanya. Ini dia masih ponakan Abu Bakar dan hidup miskin sehingga sehari-hari kebutuhannya ditanggung oleh Abu Bakar. Ditanggung oleh Abu Bakar. Ketika fitnah yang digencarkan oleh kaum munafikin, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berbuat serong dengan Safwan ibnu Mu'attil, ya, Masya Allah memang yang namanya fitnah ya. Antum bisa lihat kisah Aisyah difitnah oleh munafikun itu di dalam surat Nur.
kisahnya Aisyah itu. Beliau ikut bersama Rasulullah dalam rombongan perang. Pulang-pulang Rasulullah dan pasukan beristirahat. Di tengah istirahat itu Aisyah radhiyallahu anha kebelet buang hajat, keluar tanpa permisi dari para pengawalnya, keluar menyepi. Aisyah radhiyallahu anha sedang buang hajat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengomandoi pasukan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Berangkat mereka. Yang menandu Aisyah radhiyallahu anha, mereka asal jalan, di keperasaan mereka di dalam tandu itu ada Aisyah. Karena kata Rasul, kata sahabat dulu waktu ya namanya perempuan ya ringan aja badannya saat itu, mereka nggak merasa kalau di dalam tandu itu kosong, jalan aja santai di dalam tandu ada Aisyah. Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha begitu selesai buang hajat, pulang kosong, sudah gak ada orang. Ya Allah. Kebiasaan orang Arab zaman dahulu kalau safar itu mesti ada satu atau dua orang yang berjalan paling belakang untuk mengawasi, memantau barangkali ada barang rombongan yang jatuh atau tertinggal, ada rombongan yang ketiduran yang tertinggal. Kebetulan yang ditugaskan untuk mengawasi di belakang saat itu sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attil. Kaget begitu datang ada sosok seorang wanita duduk. Dia pun mengucapkan Allahu Akbar, menghampiri mendekati. Enggak taunya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Safwan, demi Allah, saya saking gemetarnya harus berhadapan dengan istrinya Rasulullah, nggak bisa berkata sepatah kata pun. Saya hanya bisa menundukkan onta saya, dan kemudian Aisyah naik. Saya menggiring onta dari depan. Sepanjang perjalanan tidak ada sepatah kata pun saya berbicara dengan Aisyah karena segannya saya dengan Rasul. Tapi apa? Yang namanya orang munafik itu kan paling hobi ngegosip. Orang munafik itu kan kerjanya ngegosip. Gak ada bahan aja mereka bisa ciptakan bahan, apalagi ini ada bahan. Sampai di Madinah, Safwan ibnu Mu'attil dengan istrinya Rasul langsung viral. Padahal belum ada handphone ini, apalagi zaman sekarang. Makanya hati-hati kalau ada kabar-kabar viral, belum tentu benar. Belum ada handphone, langsung viral di Madinah. Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha selingkuh dengan Safwan. Mau membela diri, gimana caranya membela diri? Bukti-buktinya mana? Yang jelas bukti tuduhan munafikin bahwa mereka berdua, itu jelas. Mereka jalan berdua, itu jelas. Safwan ibnu Mu'attil dia hanya mengurung diri, tidak komentar apapun, tidak membela diri. Toh dia tidak ada urusan apapun, dan dia juga percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada zaman-zaman wahyu. Sampai di rumah, subhanallah, pengaruhnya itu bukan hanya kepada orang munafikin, para sahabat juga ada yang terpengaruh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahkan sampai menyarankan Rasulullah untuk menceraikan Aisyah. Ceraikan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ada sesuatu kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai ketika sampai Rasulullah meninggal pun ada sesuatu. Tapi kan ada sesuatunya beda dengan kita. Kalau zaman sekarang kan, kalau kita kan ada sesuatu kita ngomel ke sana kemari. Oh, dasar itu Ali, masa Ali begini? Enggak. Mereka enggak, takwa yang mereka dahulukan. Ada sesuatu di hati, ya biar saya aja. Dipendam oleh Aisyah, biarin aja urusan saya dengan Ali bin Abi Thalib. Enggak diceritakan kepada siapapun. Kalau orang yang jahat kan kadang-kadang kalau sudah enggak senang dengan seseorang, dia cari orang lain untuk membenci orang yang dia benci. Jahiliyah. Mistah, sahabatnya Rasulullah, ponakan Abu Bakar, makan sehari-hari dari Abu Bakar, terbawa. Terpengaruh, percaya dia.
Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memulangkan Aisyah ke rumah ibunya, ke rumah orang tuanya. Astaghfirullahaladzim. Aisyah siang malam hanya bisa menangis. Rasulullah datang hanya menengok, wahai Aisyah, in kunti bari'atan, kalau memang adalah kamu berlepas, kamu bersih dari apa yang dituduhkan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan namamu. Aisyah ditanya oleh Rasulullah, hanya bisa menjawab, saya tidak bisa berkata apa-apa. Kalau saya berkata jujur, kalian tidak mungkin percaya. Kalau saya cerita jujur, nggak mungkin kalian percaya. Kalau saya bohong mengarang cerita, nggak mungkin. Wahai Abu Bakar, wahai ayahku, wahai ibuku, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mewakilkan jawaban kepada Abu Bakar, kepada ibunya Ummu Ruman, mereka pun pasrah. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah. Ini diyakini oleh orang Syiah sampai sekarang. Na'udzubillah. Turunan munafikun itu. Orang Syiah sampai sekarang yakin bahwa Aisyah berbuat dengan Safwan bin Mu'attil. Padahal sudah jelas-jelas dalam surat An-Nur, Allah bersihkan nama baiknya Aisyah, Allah bersihkan namanya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai itu Abu Bakar pun akhirnya bersumpah, demi Allah, mulai hari ini tidak ada sebiji gandum pun yang sampai kepada keluarga Mistah, karena sakit hatinya. Ini orang selama ini saya santuni, saya baikin, saya begini-begini, lalu kelakuannya seperti itu kepada anak saya, enggak akan saya santuni lagi. Sakit hati Abu Bakar. Ternyata beberapa lama kemudian turun ayat Al-Quran membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, merekomendasikan bahwa Aisyah suci, bersih dari apa yang dituduhkan oleh kaum munafikun. Sampai kemudian Allah mengatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin, sampai ayat ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Turun ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nur, dalam surat Nur bisa dibaca itu kisahnya tentang bersihnya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan munafikun, bersihnya Safwan ibnu Mu'attil dari tuduhan munafikun. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya Allah katakan, dan wahai orang-orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, yang dimaksud Abu Bakar, jangan pernah kamu bersumpah hanya karena dendam, tidak mau berbuat baik kepada orang yang selama ini kamu santuni. Hanya karena terbawa emosi kamu bersumpah untuk tidak berbuat baik lagi kepada dia, jangan. Bukankah kamu ingin Allah mengampuni dosa-dosamu? Begitu Abu Bakar mendengarkan ayat ini dibaca oleh Rasulullah, Abu Bakar menjawab, bala ya Rasulullah, saya ingin diampuni ya Rasulullah, mulai sekarang kembali seperti biasa ke Mistah. Masya Allah. Jadi memang kadang-kadang kita di dunia ini disakiti orang, kita berbuat baik tapi orang tidak mengenal kebaikan kita. Sudahlah, kita ikhlas lillahi ta'ala, enggak usah diungkit, enggak usah dini. Allah akan mencatat. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Biarkan orang tidak berterima kasih dengan kita, yang penting kita tetap sabar dan tetap sayang. Ingin disayang oleh Allah Azza wa Jalla, sayangi orang lain. Sudah. Jangan sampai kebaikan berujung dendam. Jangan sampai kebaikan berujung ghibah. Ada orang yang kadang-kadang berbuat baik tapi berujung ghibah. Ya, kita sudah berbuat baik berujung ghibah. Oh, padahal saya, itu kan namanya kebaikan berujung ghibah. Wa tawasaw bis sabr, lihat itu. Allah mengatakan, kamu kalau berbuat baik itu dilandaskan iman, maka sabar itu akan muncul, bahkan mampu menasihati orang sabar ketika disakiti. Naam. Yang kedua, wa tawasaw bil marhamah. Yang kedua, barakallahu fikum, sifat rahmah, kasih sayang orang itu kepada orang itu akan ada. Sudah, biar nanti juga dia akan sadar dengan sendirinya. Kemudian terakhir, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Sedangkan orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami, yang ingkar dengan Al-Quran, yang ingkar dengan tanda-tanda kebesaran kami,
bagi mereka neraka jahanam, alaihim, bagi mereka lah golongan yang akan menerima catatan amal dengan tangan kirinya, dan bagi mereka neraka yang tertutup. Artinya di ayat-ayat terakhir ini barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menjelaskan yang pertama, ternyata neraka itu tidak terbuka. Ternyata neraka itu presto. Ya. Itu orang Arab itu kan ada yang diistilahkan mereka tanur. Tanurnya orang Arab itu kan besar. Biasanya mereka digali di dalam tanah. Apalagi kalau warung-warung besar, restoran-restoran besar, pondok kita itu sekali masuk itu roti sampai 100. Opennya itu, tanurnya itu. Sampai 100 lebih, gimana santrinya 1000? Panggang rotinya. Ya. Jadi ketika dimasukkan baru ditutup, itu kan cepat matang. Itulah neraka jahanam. Alaihim narum mu'sadah. Neraka jahanam itu tertutup. La haula wala quwata illa billah. Alaihim narum mu'sadah. Mereka ditutup. Yang kedua, bahwa kelak di hari kiamat hanya dua, ashabul maimanah dan ashabul masyamah. Orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, yang kedua orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Maka barakallahu fikum, juga yang penting kita bahwa di dunia ini perbiasakan untuk kita selalu berjiwa besar. Kemudian barakallahu fikum, juga selalu berlapang dada. Juga selalu barakallahu fikum memaafkan dan juga jaga lisan. Karena sungguhnya semua kebaikan itu ada kunci-kuncinya dan ada pembatal-pembatalnya. Kita sholat ada pembatalnya. Kita puasa ada pembatalnya. Zakat berbuat baik pun juga ada pembatalnya ternyata. Selama ini kita pelajari pembatal-pembatal sholat. Kita pelajari pembatal-pembatal puasa. Kita pelajari pembatal-pembatal haji. Maka ternyata berbuat baik, berbuat sedekah, membantu, berinfak, berbuat baik, ternyata juga ada pembatalnya kata Allah. Namun jarang kita pelajari. Kenapa? Tidak ada di dalam bab fikih. Yang ada di mana? Di dalam Al-Quran, di dalam akidah. Apa itu pembatalnya kesedekah, pembatalnya infak, pembatalnya kebaikan? Ngungkit dan menyakiti. Sudah dibantu, nggak tahu diri, ini semua. Sudah itu pembatalnya. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Maka jangan sampai kebaikan yang kita pernah berikan kepada orang kemudian kita hancurkan kembali. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan jangan sampai kalian seperti naqadat ghazlaha, sampai dijadikan perumpamaan itu. Dulu ada seorang wanita di Makkah di masa jahiliyah, kerjaannya tenun. Ya, kalau di Pekalongan batik lah. Itu kerjaan dia. Jadi sudah itu, benang satu persatu ditenun sama dia sampai jadi kain. Begitu sudah jadi kain, dilepasin lagi satu persatu. Dilepasin lagi itu. Sudah, kerjaannya memang ini orang bocor halus. Bocor halus atau mungkin merembes lah. Itu di Makkah. Ada seorang wanita seperti itu kerjaan dia. Nanti habis udah jadi kainnya, udah benangnya udah rapat jadi, satu persatu dilepasin lagi. Dilepasin lagi. Nanti habis dilepasin, dirakit lagi, ditenun lagi, lepas lagi. Subhanallah, ternyata perbuatan orang gendeng seperti ini justru diabadikan juga dalam Al-Quran. Apa kata Allah? وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ وَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian berbuat kebaikan seperti wanita yang ada di Makkah itu, yang kerjanya memintal benang, menenun benang, begitu jadi dilepas lagi satu persatu, dicopotin lagi satu persatu. Artinya apa? Jangan sampai kita berbuat baik setelah kebaikan kita banyak, kita batalkan lagi dengan mengungkit, dengan barakallahu fikum, berbagai menyakiti orang. Jangan. Itu perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.